Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Oke, kita lanjut bahas film drama Koreanya dengan judul Menjadi Cinderella selama 24 jam di episode 9. Pada saat itu, Juan pun mengantarkan Yoon Seo pulang ke rumahnya. Kamu ngapain masuk rumah aku? Pulang sana. Yoon Seo, bukankah kau tadi bilang kalau adikmu akan pulang 1 jam lagi? Jadi nanti saat dia kembali, aku akan pergi. Emangnya kamu pikir ini rumah kamu bisa seenaknya? Oh, jadi aku nggak boleh masuk nih, Yoon Seo. Bukannya begitu, Juwon, tapi kemungkinan Jisok juga akan pulang lebih awal. Tapi Yoon Seo, tiba-tiba aku merasa kedinginan. Masa? Kok bisa? Apa aku boleh minta 1 gelas coklat panas, Yoon Seo? Aku janji setelah itu aku akan pulang. Kamu teh mau ngapain, Juwon? Yoon Seo, apa kamu mau bermain coklat panas? Emangnya ada permainan coklat panas? Juwon, jangan. Juwon, pergilah. Sebentar lagi Jisok akan pulang. Aku ingin segera menikah dan tinggal bersamamu, Yoon Seo. Yoon Seo, kenapa sampai saat ini kau belum juga memberikan jawaban? Ya sudah, aku pergi dulu, Yoon Seo. Sampai jumpa. Yoon Seo, kenapa kamu diam saja? Aku bingung, Bibi. Aku tidak bisa menjawab lamarannya dengan benar. Jadi, aku ingin membuat kejutan untuknya dalam menjawab lamaran itu, Bibi. Tapi, Bibi tidak pernah melakukan hal seperti itu, Yoon Seo. Apa kau sudah memikirkan sesuatu untuk itu? Bibi, aku sudah mencari tahu beberapa hal untuk melakukan itu. Menurutmu bagaimana? Yoon Seo, itu norak sekali. Paman tidak percaya kau memikirkan hal senorak itu. Yoon Seo, Bibi tahu sebenarnya kau tidak mengundurkan diri, tapi dipecat oleh ibunya Juwon kan? Oh iya Yoon Seo, tadi Jisok mengatakan pada paman bahwa dia sangat tertarik pada memasak. Dan katanya dia ingin mulai memasak. Lalu dia bertanya sama paman apakah dia harus mengambil jurusan chef. Kakak, sebenarnya aku ingin mengambil pekerjaan paruh waktu untuk masuk ke akademi memasak. Saat aku terus mencoba memasak untukmu, aku merasa aku berbakat dalam bidang memasak, kakak. Jisok, ayo ikut kakak sebentar. Kakak punya sesuatu untukmu. Kakak, uang dalam tabungan ini banyak sekali. Selama ini kakak bekerja dan menabung, dan tabungan itu untuk biaya kuliahmu. Sekarang kau sudah dewasa, Jisok. Jadi gunakanlah uang itu dengan baik, dan kau bisa menggunakan uang itu untuk semua kebutuhanmu. Selamat siang, Nyonya. Mohon maaf, aku sudah mengganggumu. Terus, kamu mau ngapain datang ke sini? Aku ingin mengembalikan ini padamu, Nyonya. Aku datang ke sini juga sekaligus ingin meminta maaf padamu, Nyonya. Jadi kau tidak bisa menepati janjimu? Maafkan aku, Nyonya. Awalnya, kupikir aku akan bisa putus dengannya. Dan setelah menerima uangmu, kukira aku akan bisa menjauhinya, tetapi ternyata tidak. Hatiku bergerak tidak seperti yang kuharapkan, Nyonya. Jadi sekarang kau memintaku untuk mengizinkan pernikahanmu dengan anakku? Aku tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun dari itu. Nyonya, aku tahu kau tidak pernah menganggapku layak untuk keluargamu. Kau terlalu percaya diri, Yoon Seo. Berani-beraninya kau mendekati anakku. Kau tahu kenapa alasannya aku mau repot-repot berbicara denganmu? Kukira kau orang yang tahu diri, tapi ternyata tidak. Kenapa identitasku tidak bisa masuk absen? Apa ini rusak? Pak, bisa tolong aku? Baik, Nyonya, tunggu sebentar. Tadi aku sudah memeriksanya, dan ternyata kau sudah dipecat, Nyonya. Pak Direktur, Yoon Seo mulai hari ini sudah tidak bekerja. Juwon, tunggu, akan kujelaskan. Juwon, kemarin aku menemui ibumu untuk mengembalikan uang yang telah kuterima. Kenapa kamu melakukan itu sendirian, Yoon Seo? Kamu gak mikir buat ngasih tahu aku dulu gitu? Kalau aku ngasih tahu kamu dulu untuk ketemu sama ibu kamu pasti panik, Juwon. Aku tidak akan pernah goyah lagi, Juwon. Aku sudah mengembalikan semua uang yang pernah kuterima dari ibumu. Jadi kamu gak perlu sedih, gak usah khawatir, Juwon. Hai semuanya, aku datang ke sini untuk mengadakan rapat bersama tim humas dan membawakan makanan buat kalian. Ucup, kamu udah telat. Yoon Seo udah nggak ada, udah nggak kerja di sini lagi.
Dia sudah menyerahkan surat pengunduran diri, tapi surat pengunduran dirinya dipercepat dan dia harus keluar hari ini juga. Oh, jadi begitu rupanya. Yunseo, kita ketemu di studioku ya. Kenapa, Ucup? Ucup? Apa? Yunseo menemui ibu? Juan, Yunseo sudah merasa yakin dan kamu hanya tinggal meyakinkan ibu saja. Cobalah semua cara yang kamu bisa. Terus, sekarang kamu mau ngelakuin apa, Juan? Menurut kakak, aku harus ngapain? Selamat datang, Yunseo, dan selamat atas pengunduran dirimu. Aku hanya ingin bilang, kau sudah bekerja keras dan bekerja dengan sangat baik. Yang benar, tapi kok aku ngerasa ada yang aneh ya sama kamu? Yunseo, aku sangat berterima kasih padamu. Aku bisa mengadakan pameran pertamaku, semuanya berkat kau, Yunseo. Ya, halo, Juan, ada apa? Aku sedang keluar sebentar, Juan. Yunseo, itu suara siapa? Kau sedang merayakan pengunduran dirimu bersama siapa? Oh, itu si Ucup. Tadi kebetulan aku mampir dan main ke studionya. Oh, oke, baiklah kalau begitu. Yunseo, aku yakin sekali 25 menit kemudian Juan akan datang ke sini. Yunseo, kau di mana? Ayo kita pergi. Hei Ucup, ngapain Yunseo harus ke sini dan merayakannya bersamamu? Juan, Yunseo ke sini untuk mengadakan pesta perpisahan denganku. Seharusnya pesta perpisahan itu diadakan bersamaku karena dia bekerja denganku, bukan dengan kau. Terus kenapa kamu gak nyiapin pesta itu? Sudahlah, kalian berdua gak usah ribut. Juan, kurasa kali ini aku harus pergi dengan si Ucup. Sebenarnya aku sudah lama ingin mentraktirnya makan, tapi aku tahu kau tidak akan suka. Jadi Ucup, hari ini kita akan makan bertiga bersama. Siwon, karena kita sudah menikah, sepertinya aneh kalau aku mengatakan ini, tapi bukankah kau juga merasa kita sepertinya punya hubungan yang singkat? Iya, pada awalnya aku merasa hubungan kita aneh, tapi sekarang aku rasa itu bagus. Aku pikir kita tidak akan bisa sedekat ini, tapi ternyata tidak. Aku tahu dari pengalamanku dulu saat aku pacaran. Kenapa kau berhenti? Ayo teruskan, aku ingin tahu apa yang kau alami selama pacaran. Bukan apa-apa, Mijin, ya anggap saja kau tadi tidak mendengar apapun. Aku sudah mendengarnya, Siwon. Bagaimana aku bisa berpura-pura? Semua orang juga punya masa lalu. Ya ampun, Mijin, itu cuma masa lalu saat aku masih muda dan tentang cinta pertamaku. Ya ampun, aku salah bicara. Oh, jadi begitu. Itu cinta pertamamu ya? Istriku, maksudku, kau juga dulu pasti mengalami hal itu, kan? Kau dulu pasti sama seperti Juan, memberontak demi cinta pertamamu. Kau tidak menyukaiku, kan? Tidak seperti itu maksudnya, Mijin. Karena kau sedang memikirkan cinta pertamamu, kau pasti ingin minum sendirian, kan? Dan tidak mau ada aku di sini. Hei, Yunsung. Apa? Yunsung? Mijin, kenapa kau sangat cantik sekali? Aku sampai tidak mengenalimu. Yunsung, kamu juga berubah banget. Kamu keren banget sekarang, badan kamu juga bagus. Apa ini suamimu, Mijin? Hai, namaku Yunsung. Oh, aku Siwon, aku suaminya. Pemandangan malam ini indah ya? Iya, seharusnya indah kalau kita berdua, tapi ini bertiga. Hei Ucup, justru aneh kalau kamu datang ke sini cuma berdua doang sama cewek yang udah punya pacar. Emangnya ini tempat apa, Juan? Ini tempat romantis, Ucup, buat pacaran. Enggak biasa aja, itu cuma menurut kamu doang. Hei, bukankah ini pesta perpisahanku? Terus kenapa kalian berdua yang repot? Iya tuh si Ucup bikin orang gak nyaman aja.
Kita pergi aja yuk, cari tempat lain. Juwon, kamu bisa balikan lagi sama Yoon Seo, itu berkat aku. Kau ingat di restoran itu? Aku menelponmu. Dan kau tahu pada saat itu Yoon Seo mengira kau akan pergi selamanya ke Spanyol. Aku yang memberinya semangat untuk menemuimu, Juwon. Oh, jadi kalian berdua udah banyak ngobrol ya saat aku nggak ada. Jisok menelpon. Adikku ada di sekitar sini, aku harus menemuinya dulu. Kalian berdua makanlah duluan, nanti aku akan kembali. Hei Ucup, kamu pindahlah ke sana. Mijin, aku ingin menanyakan sesuatu. Sebenarnya aku sama sekali tidak peduli, tapi ya aku hanya sedikit penasaran saja. Sebenarnya siapa pria yang memanggilmu tadi? Oh, dia cinta pertamaku. Memangnya kau pikir cuman kau saja yang punya cinta pertama? Aku juga punya cinta pertama dan mantan pacar. Dan kau tahu, aku sangat mencintainya dan kami pacaran selama 2 tahun. Kami berdua sangat saling mencintai. Hei Mijin, aku berkencan dengan pacarku selama 3 tahun. Aku sangat mencintainya, bahkan cintaku sangat besar. Cintaku juga lebih besar pada mantan pacarku. Dan aku juga tidak akan bisa mencintai wanita lain selain mantan pacarku itu. Oke, baiklah. Jangan pernah mencintai lagi. Baiklah, aku tidak akan jatuh cinta lagi. Kenapa jadi seperti ini? Ucup, kenapa kamu mengadakan pesta seperti ini untuk Yoon Seo? Jangan bilang kalau kamu masih suka sama dia. Aku menyukai Yoon Seo, tapi aku juga menyukaimu, Juwon. Jadi, aku menyukai kalian berdua. Aku tertarik dengan hubungan kalian berdua, karena kalian berdua mirip sepertiku. Juwon, keluargamu menentang hubungan kalian berdua. Dan semua orang di kantor tahu tentang hal itu. Memangnya kamu yakin kamu sudah siap, Juwon? Aku sudah bekerja keras dan mencoba membuktikan pada ibuku bahwa aku bisa memperluas bisnis tanpa perjodohan. Tapi, bukankah itu membutuhkan waktu yang lama, Juwon? Lalu bagaimana dengan Yoon Seo? Aku berniat meninggalkan semua kehidupanku, lalu pergi dari rumah dan pergi dengan Yoon Seo. Juwon, kau denganku berbeda. Aku pergi dari rumah dan memutuskan segalanya, itu hanya untuk melindungi diriku sendiri. Lalu, apa yang harus kulakukan? Teruslah berusaha mencoba meyakinkan ibumu, karena suatu hari aku yakin ibumu pasti akan luluh. Karena aku yakin, Juwon, semua yang dilakukan oleh ibumu adalah semata-mata untuk melindungimu. Dalam keadaan mabuk parah, Juwon pun pulang dan datang menemui ibunya. Selamat malam, Ibu. Apa kabar? Ibu, kau tahu, kau sudah sangat keterlaluan. Juwon, apa ibu sudah keterlaluan karena ibu menyayangimu? Ibu tak ingin kau jatuh, Juwon. Ibu sangat keterlaluan, Bu. Ibu memecat Yoon Seo begitu saja. Bahkan sebelum dia menjadi pacarku, dia sudah bekerja keras untuk perusahaan kita, Bu. Sudahlah, Juwon. Nanti kita bicara lagi setelah kau sadar. Ibu, tidak bisakah ibu merestui kami berdua? Ini pertama kalinya aku meminta sesuatu padamu. Sejak aku kecil, aku tidak pernah meminta apapun, dan ini adalah kali pertamaku meminta sesuatu padamu. Tapi sepertinya aku selalu mengecewakan ibu. Maka dari itu, sejak dari kecil sampai sekarang, aku tidak pernah meminta sesuatu apapun dari ibu. Tapi Bu, untuk kali ini, aku mohon, aku minta padamu, aku ingin bahagia, Bu. Singkat cerita, pagi-pagi pun tiba. Ibu, atas perbuatanku semalam, aku mohon maaf, karena tadi malam aku tidak sadar, Bu, aku sedang mabuk. Seharusnya, tadi malam aku tidak mengatakan itu pada ibu. Aku mohon maaf. Tapi sekarang aku sudah sadar bahwa ibu ingin melindungiku. Juwon, apa benar selama ini kau tidak bahagia? Maksudku, aku ingin bahagia dengan Yoon Seo, Bu. Aku bahagia bersama ibu, tapi aku akan lebih bahagia lagi jika ada Yoon Seo.
Setelah ibu memecat Yoon Seo, kau baru mau kembali ke rumah. Kau kembali ke rumah hanya demi Yoon Seo. Dan kau tahu, itu sangat menyakitkan untuk ibu, Juwon. Ibu tahu, bagimu ibu bukanlah ibu yang penyayang. Kamu sangat berbeda dengan kakakmu. Ibu harap kau mengerti, ibu melakukan ini bukan karena menginginkan kau tidak bahagia, tapi karena ibu ingin melindungimu. Jujur saja, Juwon, ibu sekarang tidak tahu bagaimana harus menghadapi masalah ini. Halo Yoon Seo, aku punya kabar baik. Kabar baik apa? Katakanlah. Kurasa ibuku sudah mulai membuka diri untuk menerima hubungan kita. Tuh, aku buatkan kopi pahit untukmu, sepahit kenangan cinta pertamamu. Mulai sekarang aku akan memanggilmu sayang. Boleh tidak? Boleh. Kau bebas melakukan apapun. Kita kan sudah menikah. Kalau begitu, kau mau berkencan denganku? Kenapa kau minta izin untuk berkencan? Kita sudah menikah. Kita bisa melakukan apapun. Kau kan suamiku. Maaf, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan dan tidak bisa kulakukan bersamamu. Jujur saja, kemarin aku merasa cemburu padamu. Apa? Kau cemburu? Secara langsung aku sangat benci melihat cinta pertamamu. Oh, baiklah kalau begitu. Sebenarnya pria itu adalah teman TK-ku. Kukira kau mengenalinya, tapi pada saat itu setelah aku tahu bahwa kau tidak mengenalinya, ya sudah, aku berbohong dan aku mengatakan bahwa dia cinta pertamaku untuk membuatmu cemburu. Apa kau serius? Lalu, apakah kau juga sudah mulai menyukaiku? Kurasa iya. Kalau begitu, mulai sekarang bisakah kita bergandengan dan berpegangan tangan di depan umum? Tentu saja bisa dan boleh. Dan pada akhirnya, hal yang kalian inginkan pun terjadi. Hei, apakah kita akan melakukannya di pagi hari seperti ini? Ya sudah, bagaimana kalau nanti malam saja? Dan Aing yakin sekali, Aing tidak perlu menjelaskan apapun kepada kalian semua karena tanpa diberitahu pun kalian sudah pasti nyaho mereka akan berbuat apa. Juwon, entah kenapa aku sangat senang mendengar kabar darimu bahwa ibumu sudah mulai terbuka. Walaupun pada awalnya aku sempat merasa kesal, ya sekalipun aku sudah mengundurkan diri, tapi ibumu langsung memecatku begitu saja. Tapi setelah mendengar kabar darimu, aku merasa sangat senang hingga melupakan semua itu. Juwon, aku sangat mencintaimu. Mari kita menikah dan hidup bersama. Di keesokan harinya, ibunya si Juwon pun memanggil Yoon Seo. Aku menyetujui pernikahanmu dengan Juwon. Tapi ada syaratnya. Kau harus mengelola yayasan yatim piatu dan beasiswa kami. Yayasan beasiswamu? Lalu kenapa harus aku yang mengelola? Aku akan terlihat lebih baik dan lebih tulus di mata publik jika kau yang mengelola. Mengingat masa kecilmu yang sangat malang dan kau mengurus yayasan beasiswa kami bersama orang-orang yang senasib sama sepertimu, itu akan lebih mengharukan di mata publik, Yoon Seo. Untuk menarik simpati publik, saat ini aku butuh dongeng seperti itu, Yoon Seo. Kau akan menjadi Cinderella sejati di dunia nyata, Yoon Seo. Episode 9 pun selesai. Untuk episode selanjutnya adalah episode 10. Dan di episode 10 itu adalah episode terakhir dari drama Korea ini. Apakah drama Korea ini akan tamat dengan ending yang membahagiakan atau justru dengan ending yang membagongkan? Entahlah, Mimin juga tidak nyaho. Yang jelas kalian tunggu saja episode terakhir tamat di episode 10. Apakah si Yoon Seo dengan si Juwon ini akan benar-benar menikah atau justru mereka akan berakhir menyedihkan? Entahlah, Mimin juga tidak nyaho. Terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel Mimin. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Jangan lupa nantikan episode terakhir dari drama Korea ini, yaitu di episode 10. Terima kasih. Semoga kalian semua terhibur. Bye-bye.
Asli si John Steele in the House itu ya, channelnya teh udah berjamur ya. Ada IQ 7 Asia, ada IQ 7 India, ada IQ 7 asli John. Aing ngedit ini ge hiji asli lieur pisan sia ya. Apalagi ini teh kemarin saya teh banyak-banyak acara ya. Udah kenaikan kelas anak-anak, lebaran, haji, segala tek-tek bangek segala rupa. Baru ini teh selesai ngisi suara ya. Walaupun si Mimin sudah gogoakan ya sama saya sudah ngisi suara, tapi lah apalah daya ya, saya sebagai emak rempong gitu ya, salah saha ya, Miminnya teh nggak bisa ngisi suara kayak si John Steele in the House.